memberikan kesempatan kepada saya mempresentasikan hasil saya yaitu tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kesempatannya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi materi hari ini yaitu tentang modul budaya positif. Jadi dengan mempelajari modul ini sebenarnya Bapak Ibu juga bisa nanti menjawab soal-soal atau menguatkan kembali materi yang ada di PNM topik ke-8 yaitu budaya positif. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau kita bahas bersama. Tapi sebelumnya saya akan mengirim beberapa pertanyaan afirmatif. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yaitu pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak tentang pertanyaan itu? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian yang keempat, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang istilah segitiga restitusi? Oke, jadi nanti ini kita ada 4 poin yang akan kita kuatkan nanti dalam pertemuan kita kali ini. Ada beberapa topik sebenarnya yang mau kita bahas di sini. Ini semua sangat sesuai dengan materi-materi yang ada di PNM. Yang pertama tentang budaya positif dan disiplin positif. Ini adalah judul kita di awal. Kemudian yang kedua tentang nilai-nilai kewajiban universal. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini tadi pertanyaan yang keempat tentang restitusi. Kemudian yang kelima kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Keenam kebutuhan dasar manusia. 7. Posisi kontrol guru atau perspektifan di dalam kelas dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan ada segitiga restitusi dan implementasinya. Jadi ada sekitar 60 menit untuk memahami materi ini. Bisa barangkali mulai dari nomor 8. Ini harus bertahap dari awal karena pemahaman dari awalnya tentang perubahan paradigma terkait dari kontrol. Ya, oke. Saya mulai yang pertama. Di sini hal pertama dan utama yang harus kita perhatikan adalah mengubah paradigma atau cara pandang kita. Di sini ada sebenarnya kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui tentang teori kontrol. Di sini kita bisa mengibaratkan kita menggenggam sebuah benda atau hal yang sangat bermakna bagi kita. Kemudian orang lain akan membuka genggaman kita ini dan mengambil benda yang ada di dalam genggaman kita. Nah, apapun yang akan dilakukan oleh orang tersebut untuk mengambil benda yang ada dalam genggaman kita, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin atau sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang ada dalam genggaman kita. Seperti itu kan? Jadi kalau misalnya ada benda berharga kita yang mau direbut oleh orang lain, pasti kita akan mempertahankan benda tersebut dalam genggaman kita. Apapun yang orang lain lakukan, kita tidak akan pedulikan. Artinya, kita akan fokus mempertahankan apa yang kita anggap berharga ini. Ini menandakan bahwa yang memegang kontrol itu sebenarnya siapa? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Ya, jadi kita sepakat bahwa yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Di sini ada pendapat dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Dia menjelaskan bahwa selama ini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol ini. Terkadang kita menganggap bahwa guru dapat mengontrol murid, padahal faktanya guru tidak dapat mengontrol perilaku murid secara penuh, atau guru tidak dapat berkuasa penuh terhadap murid-muridnya. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi orang-orang melakukan sesuatu itu terkadang karena memang suka atau tidak suka. Itu semua bergantung pada pribadinya masing-masing. Jadi guru tidak dapat mengontrol perilaku murid secara penuh. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, mungkin kita sepakat tadi di awal bahwa pemberian penghargaan, pemberian reward dan sebagainya itu adalah hal positif yang kita berikan kepada siswa atau orang lain untuk mendapatkan balikan berupa hal positif, berupa penguatan karakter positif. Ternyata faktanya pemberian reward apakah berupa bujukan
masukan atau penguatan positif bisa saja membuat peserta didik ketergantungan sehingga tidak ada kemauan dari murid tersebut untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia lakukan saat ini. Artinya dia hanya fokus pada pencapaiannya saat ini, dia tidak ada perbaikan atau upgrade ke kompetensi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke, terkadang kita biasa mengatakan kepada siswa, misalnya lakukanlah sesuatu untuk saya atau untuk orang tua tak di rumah. Terkadang kita memberikan penguatan-penguatan atau pendekatan secara psikologis kepada siswa. Ternyata pendekatan seperti ini kurang efektif karena kritik ataupun hal-hal yang membuat mereka bersalah, dalam hal ini adalah siswa, justru membunuh karakter para peserta didik. Nanti kita akan diajarkan bagaimana cara-cara halus untuk mendekati atau memberikan penguatan-penguatan psikologis kepada siswa. Itu nanti akan kita bahas dalam konsep budaya positif. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini terkadang kita sebagai guru berpikir bahwa kita ini lebih tahu, kita lebih berpengalaman daripada siswa, sehingga terkadang kita memaksakan kehendak kepada siswa. Ternyata faktanya paksaan tidak efektif, justru akan merenggangkan emosi positif dan akan menimbulkan kebencian. Oke, terkadang siswa memang menuruti kemauan kita, tapi ada dendam atau ada hal negatif yang justru muncul dalam diri peserta didik kita, sehingga ini bisa menjadi momok buat mereka atau bisa menjadi pengalaman negatif bagi mereka. Dari beberapa pendapat tersebut ini semua sesuai dengan intisari pemikiran dari Syekh Hajar Dewantara tentang budaya positif, bahwa kita sebagai guru berkewajiban menghasilkan atau menciptakan lingkungan positif dalam pembelajaran. Lingkungan positif ini dikemas dalam budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat kita kembangkan secara bersama-sama. Bukan hanya guru, tapi semua orang-orang atau semua warga dari lingkungan sekolah tersebut, apakah itu siswa, kepala sekolah, dan stakeholder lainnya. Kemudian perlu dipahami bahwa disiplin positif di sini adalah disiplin yang memerdekakan siswa. Artinya disiplin ini harus muncul dari dalam diri siswa. Inilah yang akan kita kembangkan, bagaimana sih cara mengembangkan atau menumbuhkan disiplin positif atau kesadaran sendiri atau istilahnya motivasi internal dalam diri peserta didik. So long in realizing and mungkin lucu. Ya, nanti balik dulu. Oke, di sini ada pendapat dari Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya melepaskan diri dari perintah. Jadi kita sadar bahwa merdeka itu bebas, tapi dia juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ya, jadi merdeka di sini adalah kita bisa memerintah diri sendiri dan bisa bertahan atau mempertahankan hal-hal yang baik dalam diri kita sendiri. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal atau hal-hal yang kita anggap baik secara umum, terutama kita di Indonesia, kita kira dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ini tadi dijelaskan beberapa elemen dari USEC tadi. Poin pertama tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama Mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tentu dimensi-dimensi ini memiliki elemen dan sub-elemen seperti yang disampaikan tadi oleh UGSEC. Itulah poin utama atau goals dari pembelajaran yang kita lakukan. Seperti disampaikan tadi oleh UGSEC bahwa pembelajaran ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler yang dikembangkan oleh sekolah itu goalsnya nanti tujuannya adalah untuk mencapai kebajikan-kebajikan universal ini atau nilai-nilai kebaikan universal atau umum ini. Di sini ada beberapa teori tentang motivasi yang dilakukan oleh manusia. Ada 3. Yang pertama, manusia atau terutama siswa kita itu melakukan sebuah tindakan karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau agar bebas dari hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila misalnya mereka tidak melakukan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Karena ada aturan untuk melakukan poin-poin tersebut, terkadang kita melakukan kegiatan itu karena supaya kita bebas dari kewajiban kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan segala sesuatu sebenarnya untuk memenuhi
saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini terkait dengan motivasi. Kalau tadi yang pertama dia sekadar motivasi eksternal, kalau yang kedua masih motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi internal atau disiplin positif. Jadi inilah poin yang ketiga yang mau kita kembangkan kepada diri kita sendiri, terutama dan diri siswa kita. Karena untuk mengajarkan tentang disiplin positif ini, kita harus menjadi role model bagi anak kita. Kita harus berusaha dulu bagaimana kira-kira cara saya menanamkan motivasi internal ini, terutama dalam hal disiplin positif ini, supaya kita bisa bersama-sama menuntun siswa-siswa kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya tentang hukuman, sanksi, dan restitusi. Oke, untuk hukuman mungkin kita sering dengar ya, hukuman itu seperti apa? Mungkin misalnya ada siswa yang terlambat, disuruh lari keliling lapangan, atau mungkin ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR disuruh jalan BB atau apalah dan sebagainya. Kita dalam masih tahap hukuman. Kemudian ada juga sanksi atau konsekuensi yang seperti apa dan bagaimana perbedaannya antara sanksi dan hukuman tersebut. Saya bahas dulu langsung yang pertama tentang restitusi, karena ini adalah istilah baru yang mungkin kita dengar seperti yang pertanyaan pemantik tadi. Ya, jadi restitusi ini artinya kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri peserta didik kita. Peserta didik yang melanggar kesepakatan atau melanggar aturan yang ada, sebenarnya mereka berada pada fase kegagalan. Supaya mereka termotivasi untuk memperbaiki dirinya secara internal, kita harus melakukan dialog atau semacam pembimbingan kepada anak-anak kita ini supaya ada muncul kesadaran dalam diri mereka untuk mengembalikan jiwa mereka menjadi manusia yang merdeka. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita bersalah, kita tidak perlu ikut. Kalau memang salah, kita tidak perlu seperti itu, karena mereka sudah berada dalam posisi bersalah. Kita harus membantu mereka untuk bangkit dari kegagalannya ini. Nah, bagaimana caranya? Itulah nanti akan kita bahas dalam proses pemberian restitusi kepada anak-anak yang memiliki kendala seperti itu. Dan ini penjelasannya secara teoritis, kalau tadi saya menjelaskan secara praktis mungkin. Jadi dia intinya hanya mau mengembalikan karakter positif peserta didik agar mereka pede kembali dalam komunitasnya. Ini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi intinya hukuman seperti yang saya tadi contohkan itu adalah dia sifatnya tujuannya adalah untuk menyakiti peserta didik kita. Sedangkan konsekuensi dia artinya hal yang harus dilakukan karena dia telah melanggar kesepakatan bersama. Jadi mungkin di sini nanti lebih ke konsekuensi ini lebih ke kesepakatan bersama. Sedangkan kalau hukuman ini bersifat sepihak. Artinya hanya pemberi hukuman dan korbannya yang ikut terlibat. Tapi kalau konsekuensi masih ada semacam dialog atau kesepakatan antara si pemberi hukuman dan si korban atau siswanya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti ada solusi-solusi yang ditawarkan sehingga siswa dapat memilih sendiri solusi yang mereka anggap baik atau benar. Kemudian hukuman tujuannya adalah membuat tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi dia lebih pendek jangka waktunya. Selanjutnya restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia efeknya jangka panjang. Artinya perbaikan yang dilakukan dalam tahap restitusi ini lebih berjangka panjang. Yang ketiga, korban atau siswa yang menjadi yang mendapatkan hukuman ini akan tidak mendapatkan keadilan. Kemudian korban bisa diabaikan, yang selanjutnya korban mendapatkan ganti. Artinya kalau kita melakukan restitusi, siswa yang melakukan kesalahan ini tidak merasa dirinya menderita karena akan diganti dengan hal-hal yang lain. Artinya ada jalan keluar yang mereka temukan. Kemudian ada merasa tersakiti, tadi mungkin sahabat selanjutnya. Kemudian masalah perilakunya ada agresif dan seterusnya. Dan akhirnya di sini kita bisa menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan yang ada bahwa hukuman ini memberikan identitas gagal kepada anak, makanya dikatakan dia bersifat negatif. Karena kita sudah tahu idealnya negatif, maka sudah saatnya kita berusaha bergeser dari guru yang biasanya mungkin memberikan hukuman
ke hal yang lebih positif. Di sini kalau konsekuensi dia sifatnya netral karena tadi ada semacam dialog antara guru dan siswa tentang konsekuensi yang harus dijalankan. Selanjutnya restitusi ini yang bersifat positif karena dia mengembalikan peserta didik ke dalam konsep yang seharusnya atau ke jalan yang benar. Seperti itu. Mungkin tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi ada mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Aman? Bisa dikirim nanti juga ini. Siap, misalnya lainnya akan saya bagikan di grup. Saya lebih paham lagi. Iya, oke. Siap. Aman? Ini Oke, silakan. restitusi ini hadiah dari hukuman nih. Ya, saya luruskan sedikit. Jadi restitusi ini dia semacam dialog yang dibentuk oleh guru dan siswa, antara guru dan siswa. Berarti kesepakatan. Iya, cuman dia bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi dia taat pada kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya siswa tidak boleh terlambat. Kalau kamu terlambat, maka otomatis nanti jam pembelajaranmu akan bertambah. Artinya kamu tidak boleh istirahat misalnya. Tapi kalau restitusi dia mengembalikan kepada siswa apa yang kamu lakukan, apakah hal yang kamu lakukan ini benar, kalau benar atau salah, apa hal-hal yang kamu langgar ceritanya. Ini sebuah pilihan ya. Iya betul, jadi dia lebih ke memberikan pilihan supaya peserta didik menemukan sendiri jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Kalau tadi konsekuensi kan sudah ada tertulis dengan nyata, guru hanya mengarahkan untuk ke konsekuensi yang dialami dari pelanggaran itu. Tapi kalau restitusi dia pilihannya lebih luas, artinya bisa saja tidak tertulis tapi itu dipilih oleh siswa karena siswa sendiri yang memilih apa yang harus mereka lakukan untuk istilahnya membayar kesalahannya. Seperti itu. Silakan. Berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, kalau menurut saya, konsekuensi dan restitusi bisa dilakukan ketika siswa memahami dirinya bahwa dia bersalah. Sedangkan realita yang terjadi pada siswa-siswa yang pernah saya alami, siswa kita itu kadang tidak mengakui dirinya bersalah. Contoh kecil, pada saat saya menemukan salah dua orang murid yang berkelahi, saya tanya siapa yang salah, bagaimana kronologinya. Semua menganggap dirinya benar, bahkan dia mengatur sebagai kata-kata bagaimana kemudian dia bisa membenarkan dirinya. Makanya restitusi ini sangat sulit untuk dijalankan karena tidak adanya kesadaran pada siswa sendiri bahwa dia ini berada di posisi yang salah. Oke, kalau terima kasih Pak Disman atas jadi saya jawab. Jadi sebenarnya restitusi betul bahwa ini memang dibutuhkan waktu ekstra untuk menggali karena ingat tujuan kita di sini melakukan restitusi bukan mencari yang benar dan salah, tapi untuk memahamkan kepada anak kamu sebenarnya berada di posisi apa ini, apakah benar atau salah. Nah, untuk mengetahui atau untuk memancing supaya siswa ini lebih terbuka, nanti ada penjelasannya di bagian terakhir tentang segitiga restitusi. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk menuntun peserta didik ini supaya dia bisa menemukan, oh ternyata saya salah di bagian ini. Karena betul sekali, siswa yang bertengkar misalnya, saya juga mengalami kemarin di awalnya Pak Said. Ya, memang kalau kita lihat si A salah karena dia pukul temannya secara fisik, itu salah. Tapi setelah kita kaji lebih detail, lebih dalam, kedua-duanya ternyata salah, walaupun tingkat kesalahannya berbeda. Nah, karena kita tahu semua ini adalah anak-anak yang bersalah, kita memberikan nanti penguatan yang sifatnya lebih ke apa ya? Memang kamu salah, tapi itu artinya masih bisa diperbaiki. Nanti mereka sendiri yang menemukan perbaikannya seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya di bagian terakhir tadi tentang implementasi dari sesi restitusi. Tadi silakan Ben. Terima kasih. Tadi itu restitusi, hukuman sama yang Konsekuensi. konsekuensi. Tapi ini setelah dilakukan restitusi, tapi kita ada kesepakatan antara siswa yang misalnya siswa pada saat bermain HP, kemudian ada restitusi. Tapi pada saat siswa yang saya akan restitusinya adalah saya akan mencatat 5 halaman misalnya. Tapi setelah mencatat 5 halaman pada pertemuan berikutnya siswa tersebut mengulang lagi
tentang misalnya kalau kita sudah melakukan tindakan restitusi, namun restitusi ini tidak berjalan lancar, tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa yang harus dilakukan? Lakukan hukuman. Iya. Ya, jadi sebenarnya akan ada beberapa posisi kontrol guru itu yang bisa kita pilih. Tapi saya akan menjawab dulu secara sederhananya. Jadi tadi masalah siswa yang bermain HP pada saat belajar, oke, mungkin kayak tadi yang misalnya mencatat itu nanti bisa kita lihat apakah yang kita berikan itu konsekuensi atau hukuman. Oke, kalau misalnya dia mencatat pelajaran yang sesuai dengan waktu dia belajar, berarti dia masih sebatas konsekuensi, artinya hal yang harus dilakukan karena mengabaikan tanggung jawab. Nah, bagaimana kalau dia masih berulang? Mungkin hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan restitusi lanjutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Yang pertama ada guru BK yang bisa kita gandeng untuk mengetahui ini sebenarnya anak-anak karakternya bagaimana di luar. Misalnya di luar di sini di luar pembelajaran kita, apakah sama di luar misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, apakah sama seperti itu? Sehingga nanti bisa kita ada istilahnya kalau tidak salah ada namanya pertemuan segitiga. Ada guru atau guru mata pelajaran, siswa dan guru BK-nya. Ini harus dijalankan supaya akan didapatkan nanti solusi yang lebih maksimal seperti itu. Jadi restitusi yang kita sampaikan di sini adalah sebatas antara guru dan siswa secara langsung. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Selanjut ke berikutnya ini kita ada uji pemahaman untuk mengetahui tentang tindakan guru dan jenisnya. Oke, yang pertama misalnya ada tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hah? Hukuman. Iya, kita lihat. Ternyata itu adalah hukuman. Yang kedua, lari menerima lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sorry, membuka sepatunya maksudnya di sini. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, oke. Selanjutnya melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Konsekuensi. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa antara hukuman dan konsekuensi ini agak tipis bedanya. Perbedaannya kalau yang kita berikan itu masih ada hubungannya dengan kesalahannya, maka itu adalah konsekuensi. Tapi kalau misalnya hal yang dilakukan oleh siswa ini adalah tidak berhubungan atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan, maka itu pasti adalah hukuman. Itu dapat menimbulkan kepuasan kepada gurunya, tapi akan menimbulkan hal negatif atau pembunuhan karakter kepada siswanya. Oke, mungkin untuk sesi pertama saya baca sampai di sini karena kita di jeda waktu sholat. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang tadi ditanyakan oleh Pak Ismail dan Ibu. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita akan bahas tentang hukuman dan penghargaan. Di sini ada hasil penelitian dari Elvikon yang mengatakan bahwa hukuman ini dihukum oleh penghargaan, adalah judul penelitiannya. Jadi yang pertama dikatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Di sini alasannya karena penghargaan ini hanya menimbulkan atau memberikan motivasi eksternal, sedangkan yang kita butuhkan adalah motivasi internal. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Dengan adanya penghargaan ini bisa merusak hubungan antara murid yang satu dengan yang lainnya karena biasanya menimbulkan kecemburuan sosial. Selanjutnya yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan karena terkadang siswa dengan adanya penghargaan ini siswa lebih terburu-buru menyelesaikan tugasnya sehingga dia tidak memperhatikan lagi apa yang dia kerjakan itu sudah tepat sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Selanjutnya adalah penghargaan dapat menurunkan kualitas atau kinerja peserta didik. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Hampir sama dengan tadi tentang ketepatan jawaban. Dengan adanya penghargaan ini terkadang siswa mengabaikan lagi kreativitas mereka. Jadi dia fokus hanya pada deadline supaya mendapatkan penghargaan dari gurunya. Selanjutnya yang terakhir adalah penghargaan sebenarnya menghukum. Artinya di sini
dengan adanya penghargaan, ada misalnya kita memiliki 32 siswa, kemudian kita berikan penghargaan kepada satu siswa, otomatis 31 siswa lainnya akan merasa terhukum. Artinya dia tidak merasa dihargai seperti itu. Jadi penghargaan ini dapat menghukum peserta didik. Inilah alasan Alkifon mengatakan bahwa seseorang anak itu bisa saja dihukum oleh dengan adanya penghargaan. Saya lanjut ke materi berikutnya tentang peraturan, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Ini sangat erat kaitannya dengan proses-proses pendisiplinan yang kita lakukan tadi. Ada pemberian hukuman, sanksi, dan restitusi. Jadi peraturan, kalau misalnya peraturan tidak ditepati atau tidak dilaksanakan, maka biasanya ada sanksi. Sedangkan kesepakatan kelas di sini sama. Kalau misalnya anak-anak tidak melakukan kesepakatan yang diberikan, biasanya juga ada sanksi yang harus dilakukannya. Nah, yang terakhir tentang keyakinan kelas, inilah yang mau kita tumbuhkan supaya setiap kita punya keyakinan kelas sendiri dan kesepakatan kelas sendiri dengan siswa-siswa kita, sehingga nanti kita bisa lebih memahami karakter-karakter atau kompetensi peserta didik kita. Nah, di sini ada contoh tentang jenis-jenis peraturan atau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ini ada perbedaannya. Kalau misalnya yang pertama bunyinya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti itu masih tahap peraturan atau kesepakatan. Seharusnya kita ganti menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan universal yang ingin kita terapkan adalah bertanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Di sini masih ada kata-kata negatif, dilarang, berarti dia masih tahap peraturan. Jadi lebih tekankan ke keyakinan kelas berupa menghormati orang lain. Sama halnya yang ketiga tentang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bentuk kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen tepat waktu. Selanjutnya ada dilarang melakukan kekerasan. Berarti dia masih menggunakan kata larangan atau kata-kata negatif. Dia lebih menekankan, harusnya lebih ditekankan pada keselamatan atau menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya mengarah pada ranah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti dia menghormati orang lain atau berarti kesabaran. Selanjutnya menggunakan masker. Ini keyakinan kelasnya berhubungan dengan kesehatan atau keselamatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti dia masih peraturan yang menggunakan kata-kata negatif. Yang lebih diyakinkan di sini adalah tentang keyakinan kelas berupa keselamatan dan keamanan. Jadi ini perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas semacam kalimat-kalimat yang diyakini bersama oleh peserta didik dan guru, sedangkan keyakinan kelas lebih menekankan kepada nilai-nilai kebajikan universal atau yang kita hubungkan tadi dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia termasuk siswa kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi misalnya siswa atau anak kita apabila merasa terusik hidupnya, pasti dia akan melakukan perlawanan. Nah, itu adalah hal yang lumrah karena setiap manusia pasti memiliki naluri untuk bertahan hidup. Selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang pasti ingin merasa disayangi dan diterima di dalam komunitasnya. Selanjutnya yang ketiga tentang kesenangan atau fun. Jadi siswa di sini pasti membutuhkan yang namanya rasa senang. Jadi kita semaksimal mungkin diharapkan dapat menumbuhkan atau memenuhi kebutuhan kesenangan peserta didik ini. Selanjutnya ada juga kebebasan. Jadi terkadang siswa tidak suka ditekan dengan adanya peraturan-peraturan. Makanya ini juga harus kita sebisa mungkin mengakomodasi kebutuhan ini. Yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Jadi kita harus tetap menghormati atau menghargai semua kompetensi atau semua karakter-karakter peserta didik kita. Selanjutnya di sini ada contoh kasus tentang penerapan kebutuhan atau mengidentifikasi kebutuhan siswa. Di sini contoh kasusnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara pada hal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi ini ada suara hati seorang siswa yang curhat. Nah, ini kita bisa identifikasi bahwa kebutuhannya adalah kebebasan atau
kesenangan. Jadi dia mau bebas bernyanyi atau kesenangannya dia bernyanyi. Selanjutnya ini ada juga coretan dari siswa, ibu guru tidak menyampaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira apa kebutuhan siswanya ini? Ternyata siswanya ini butuh kasih sayang dari gurunya atau perhatian gurunya. Selanjutnya yang terakhir, saya kurang termotivasi belajar karena saya tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan karya saya. Oke, kira-kira kebutuhan apa yang diharapkan atau yang ingin dipenuhi oleh siswa ini? Ada penguasaan. Jadi kita harus lebih peka melihat kebutuhan peserta didik supaya peserta didik ini, kebutuhan peserta didik ini bisa tercover atau bisa dirangkul oleh guru secara keseluruhan. Oke, ini ada beberapa kebutuhan manusia atau kebutuhan peserta didik, ada 5 tadi. Selanjutnya saya akan lanjut ke posisi kontrol guru. Di sini juga ada 5 posisi kontrol guru atau peran guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kita bisa di sini melihat contoh-contoh atau bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh guru. Apakah itu dia penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini tergambar ada tindakan-tindakan guru, tindakan-tindakan siswa, dan respons guru terhadap tindakan tersebut. Jadi kita bisa mengidentifikasi posisi kontrol guru berdasarkan kata-kata ataupun tindakan guru menghadapi peserta didik di kelas. Misalnya ketika siswa melakukan kesalahan, guru yang memiliki peran atau menempatkan posisi kontrolnya sebagai penghukum pasti akan menghakimi, menunjuk-nunjuk ataupun menyindir. Sedangkan guru yang membuat orang merasa bersalah pasti akan berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa atau saya kecewa dengan sikap kamu dan seterusnya. Kemudian ada juga biasa guru yang memposisikan diri sebagai teman, dia akan memberikan alasan-alasan untuk muridnya, artinya dia berusaha akrab dengan siswanya. Kemudian kalau dia pemantau, dia lebih menghitung dan mengukur, artinya segala tindakan-tindakan siswa itu akan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan manajer di sini dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali alasan-alasan dan solusi-solusi yang akan ditemukan oleh peserta didik nantinya. Dari kelima posisi ini kita bisa mengidentifikasi ada 3 identitas yang bisa ditimbulkan dari posisi kontrol guru ini. Dari penghukum dan pembuat orang bersalah yang adalah kontrol gagal. Artinya kita di sini sebagai apabila kita melakukan ini maka kita sebenarnya mengarahkan siswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang gagal. Sedangkan tadi tujuan pertama kita melakukan pendidikan atau melaksanakan pendidikan adalah membuat manusia merdeka atau berhasil. Selanjutnya ada juga identitas berhasil atau sukses, tapi dia pengaruhnya masih dari luar, yaitu posisi guru sebagai teman dan pemantau. Yang terakhir adalah identitas berhasil sukses yang merupakan kontrol diri atau disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri. Perannya adalah sebagai manajer. Di sini ada banyak dampak dan seterusnya tentang kelima posisi kontrol yang dapat diambil guru dalam proses pembelajaran. Yang mana itu dipakai kita? Ya, contohnya saja mana yang bagus. Jadi karena kita di sini berusaha untuk menumbuhkan motivasi internal peserta didik, maka yang harus kita tempatkan diri kita di sini adalah sebagai manajer. Jadi kita harus menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan, bukan justru menjudge bahwa dia bersalah. Jadi kita berusaha diupayakan untuk menuntun siswa, menanyakan apa yang menyebabkan mereka seperti itu, kemudian apa konsekuensinya jika seperti itu, dan seterusnya. Iya betul, betul sekali bahwa kita di sini sebenarnya dituntut untuk berperan sebagai guru mereka sebenarnya. Siswa yang kemarin masuk di ruangan mereka baru di pintu siswanya ini dia lagi Haikal. Iya. Iya betul. Jadi sebenarnya waktu saya baca di materi ini, saya berpikir, wow ini sebenarnya kita dituntut menjadi konselor. Jadi kita dituntut untuk bagaimana bisa
membangun ini karakternya siswa, bukan justru mematikan karakter. Jadi sebenarnya bukan sebenarnya masalah pembangunan karakter ini bukan tugas guru BK saja, ternyata ini juga bisa kita lakukan karena mungkin kita yang lebih banyak berinteraksi dengan peserta didik di kelas seperti itu. Jadi diupayakan kita berada pada posisi manajer atau paling tidak sebagai pemantau lah, kita memantau karakter peserta didik kita dan berusaha senantiasa mengingatkan tindakan-tindakan mereka supaya mereka tetap berjalan pada Apa yang paling banyak kita ya banyak tamu yang pendukung yang membuat bersalah. Ya, mungkin betul sekali Pak. Jadi terkadang memang kita emosi melihat tindakan anak-anak kita, jadi terkadang kita membentak dan sebagainya. Tapi dengan memahami ini, insya Allah kita bisa belajar sedikit demi sedikit supaya kita bisa lebih baik lah dari kemarin. Karena mungkin kita kemarin melakukan itu karena kita tidak tahu bahwa ternyata, karena saya yakin kita melakukan membentak dan sebagainya itu tujuan kita baik. Kita ingin anak-anak kita ini betul-betul menjadi manusia yang sadar akan aturan, tahu dengan karakter dirinya. Tapi ternyata yang kita lakukan itu belum maksimal, artinya hanya bersifat memberi motivasi dari luar. Kita diharapkan dapat memberi motivasi intrinsik seperti itu. Ya, oke, saya lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada uji pemahaman. Ini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang mungkin biasa kita keluarkan di dalam kelas. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol gurunya ini sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan yang Membuat orang merasa bersalah. Jadi dia gurunya di sini berada di posisi kontrol, membuat siswanya merasa bersalah. Biasanya kan ada, kamu tidak kasihan dengan orang tua kalau kamu seperti ini. Ya, berarti dia tujuan kita kan supaya anak ini merasa bersalah dan jadi supaya dia sadar ternyata ini masih menyentuh motivasi eksternal. Jadi dia sebenarnya tidak salah, cuma dia masih motivasi eksternal. Jadi dia melakukan kebaikan nantinya hanya karena kasihan kepada orang tuanya atau kepada gurunya seperti itu. Kemudian sebaiknya kita lebih tadi ke posisi kontrol yang sebagai manajer atau pemantau. Jadi kita tidak membuat mereka melakukan suatu tindakan karena orang lain, tapi kita berusaha membuat mereka melakukan tindakan itu karena untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menghargai keyakinan yang telah dibuat oleh mereka. Kan tadi mereka sudah buat keyakinan kelas. Restitusi. Ya. Dengan tidak mengatakan itu berarti kita melakukan restitusi. Iya, bisa, itu adalah restitusi ringan. Karena restitusi sebenarnya ada tahapannya, nanti akan saya jelaskan di akhir. Dan intinya dia berusaha menumbuhkan motivasi internal peserta didik untuk berbuat lebih baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kira-kira dia berada pada posisi apa ini? Iya, dia pendukung. Kemudian, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Iya, teman. Dia menempatkan dirinya sebagai teman. Selanjutnya apa? Kalau mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau mendapatkan hadiah? Ya, jadi sesuai kesepakatan mungkin ada hadiah apabila melakukan suatu tindakan tepat waktu. Selanjutnya, apakah bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ya lebih ke manajer. Jadi dia berusaha menuntun peserta didik untuk menemukan dirinya dan mencari solusi terhadap masalah yang dilakukan. Jadi dia bukan memberikan bahwa inilah yang harus kamu lakukan sesuai kesepakatan, tapi menuntun peserta didik menemukan yang cocok dengan karakternya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir dalam mengerjakan tugas misalnya. Kira-kira dia posisi apa ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Iya, dia penghukum. Jadi ingat tadi kalau dia sifatnya menjatuhkan mental siswanya, berarti dia larinya ke penghukum. Kalau teman berarti dia akrab dengan siswanya. Kalau pemantau dia selalu melihat suatu kejadian itu berdasarkan aturan yang ada. Sebenarnya tidak salah juga karena memang kita harus menaati aturan, tapi untuk mengarahkan ke aturan itu perlu ada dialog. Itulah fungsinya sebagai manajer atau posisi guru sebagai manajer. Oke, ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi tadi ini sudah kita bahas banyak tentang restitusi. Tadi sudah saya katakan bahwa restitusi ini merupakan suatu proses dialog oleh guru atau orang tua. Jadi bukan hanya guru, orang tua pun bisa melakukan ini kepada anak-anaknya di rumah.
agar siswa atau murid ini dapat mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa tujuan utama restitusi ini adalah membangkitkan jiwa merdeka atau jiwa bertanggung jawab anak kita. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa siswa yang melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka berada pada posisi gagal. Makanya kita berusaha di sini menstabilkan identitas mereka agar mereka bisa kembali up atau kembali ke identitasnya. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita di sini menanyakan kira-kira apa yang salah dan yang telah dilakukannya itu. Oke, mungkin kesalahan itu sudah lewat. Semua orang bisa melakukan kesalahan itu jika berada pada posisi itu. Sekarang, apa kira-kira tindakan yang salah yang kalian lakukan sebelumnya? Atau apa yang bisa lebih baik kalian lakukan dari tindakan itu? Itulah bagian yang kedua. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan atau menanamkan keyakinan. Ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya kalau kamu melakukan kesalahan itu, kamu menggugurkan keyakinan yang mana atau kamu mengabaikan keyakinan yang mana. Kemudian jika kamu melakukan hal positif ini, kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu tepati atau sudah kamu munculkan. Jadi selalu kita di sini sebagai guru selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan atau alternatif kepada peserta didik agar mereka bisa menemukan hal-hal yang kurang maksimal atau yang belum tampil dari nilai kebajikan yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Di sini dari ketiga langkah restitusi ini ada kriteria kontrol yang berpengaruh, misalnya tadi tentang stabilitas identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik bisa yang kita lakukan. Jadi apakah itu kesalahan atau hal positif, pasti kita semua bisa melakukan itu jika kita berada di posisi itu. Kemudian yang selanjutnya validasi tindakan, semua tindakan pasti ada alasannya, masih berhubungan tadi dengan teori-teori tindakan atau kebutuhan manusia. Selanjutnya tentang keyakinan internal atau menanyakan keyakinan. Di sini kita kenali bahwa semua orang pasti memiliki motivasi internal dalam melakukan sesuatu. Setiap orang mengambil tindakan pasti ada motifnya atau tujuannya, seperti itu. Ini contoh segitiga restitusi, modelnya seperti ini. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi kata-kata yang bisa kita ucapkan atau sampaikan kepada siswa jika dia melakukan kesalahan. Saya katakan setiap orang pasti akan melakukan kesalahan itu. Contohnya kemarin siswa yang berkelahi karena berkelahi memukul temannya, lebih tepatnya dalam pembelajaran. Setelah diberikan pendampingan dengan model ini, saya tahu bahwa ternyata dia memukul temannya bukan karena diejek melihat temannya yang cewek. Ternyata masalah utamanya karena orang tuanya biasa kan anak-anak mengejek orang tua ya, menggunakan nama panggilan orang tuanya. Ternyata dia sakit hati karena orang tuanya dijadikan sebagai bahan ejekan dan mirisnya lagi ternyata anak ini masih broken home. Makanya dia sangat tidak terima orang tuanya dikatakan seperti itu. Akhirnya dia memukul temannya seperti itu. Ya, dengan kita bukan membenarkan istilahnya, kita memberikan penguatan kepada anak-anak bahwa siapapun akan membela dirinya jika haknya dirampas. Atau siapapun orang akan marah jika orang tuanya misalnya dijadikan sebagai bahan candaan. Nah, dengan adanya kalimat-kalimat seperti ini bisa menstabilkan identitas peserta didik. Kita memberikan semangat supaya kepada peserta didik bahwa ini bisa nanti kamu perbaiki. Kemudian bisa juga kita berikan kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita sekali lagi kita bukan membenarkan apa yang dilakukannya, tapi kita semacam memberikan pengalaman bahwa yang kamu lakukan ini bukanlah kamu satu-satunya, ada orang yang sudah melakukan dan ini masih bisa diperbaiki. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oke, kita tahu apa yang dia lakukan dan apa alasan dia melakukan itu, maka kita tanyakan kembali apa kira-kira alasan kamu melakukannya, apa akibatnya dan seterusnya. Kemudian apakah ini efektif atau tidak. Selanjutnya setelah kita menggali informasi tersebut, barulah kita menawarkan keyakinan. Kira-kira nilai kesepakatan mana yang dilanggar. Contohnya kemarin yang itu
ditanyakan kira-kira keyakinan yang mana yang melanggar. Dia langgar adalah menghargai atau menghormati orang lain. Kemudian kalau misalnya dia melakukan seperti ini, apakah ini baik? Kira-kira kalau dia seperti ini terus, apa yang akan terjadi? Kalau dia berubah, apa yang akan dia dapatkan? Ya, kemarin mereka katakan kalau saya seperti ini pasti akan terjadi permusuhan secara terus-menerus. Kalau misalnya berhenti, berdamai, maka kembali normal. Artinya mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Inilah salah satu bentuk penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dengan mempertimbangkan atau dengan melihat hal-hal positif atau disiplin positif dari peserta didik kita. Oke, sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Cuma masalahnya kalau ada seperti ini buat kita mengajar, ini kan butuh waktu juga untuk menyelesaikan ini. Kalau kali kita pengajaran, kita mengurus ini butuh waktu. Ya, sekali saja. Ya. Itu juga kemarin saya komentar saya di waktu pembelajaran ini, tantangan utamanya pasti masalah waktu. Karena kita tidak mungkin fokus ke siswa yang satu ini dan mengabaikan 31 siswa yang lainnya. Misalnya siapa tahu kejadiannya terjadi di awal pembelajaran, kita fokus ke sini, kita mengabaikan yang 31. Ya, jadi memang dibutuhkan waktu ekstra untuk melakukan ini. Jadi kita tidak langsung melakukan tindakan itu pada saat kejadian, tidak langsung melakukan tindakan restitusinya, tapi kita hanya memberikan pemahaman kepada siswanya bahwa nanti karena melakukan ini nanti kita bisa berkonsultasi. Jadi bisa karena restitusi ini dilakukan di luar jam pembelajaran, di waktu ekstra. Jadi kita di sini untuk memberikan ruang ekstra waktu kita untuk perkembangan anak-anak didik kita. Karena kalau misalnya di waktu efektif, betul sekali ini tidak mungkin kita laksanakan. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan. Bagaimana kira-kira solusinya? Saya pernah mendapatkan seperti ini. Ada salah seorang siswa saya memukul temannya gara-gara tidak diberikan contekan oleh temannya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya itu alasan utamanya, maka itu sangat fatal ya. Tetapi ini tetap kita berikan restitusi, kita pahamkan kepada anak ini, oke, kamu akan kamu melakukan pemukulan kepada temanmu karena kamu tidak memberikan contekan. Bisa kita kembalikan kepada dia, kira-kira kalau kamu tidak memberikan contekan kepada temanmu, kemudian kamu dipukul, kira-kira kamu terima enggak? Kira-kira. Nah, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan seperti itu, diharapkan akan muncul dalam diri mereka tentang kesadaran, oh, kalau hak saya dirampas, pasti saya akan juga melawan seperti itu. Dan yang saya lakukan memukul orang lain karena saya tidak diberikan contekan, ini benar atau salah? Kemudian kita kembalikan kepada setelah tabel tindakan ya, kita kembalikan kepada keyakinan kelas ataupun nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kan kita tahu bahwa arah pembelajaran kita ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang kamu lakukan yang dilakukan oleh siswa ini, apakah mengarah ke nilai yang mana kira-kira kalau kamu lakukan seperti itu? Jadi kita tidak kita berusaha tidak menjudge anak-anak bahwa kamu betul-betul salah karena melakukan ini. Oke, kita paham dia salah, tapi kita berusaha memberikan pertimbangan-pertimbangan agar mereka menemukan sendiri kesalahannya supaya mereka sadar dan mau memperbaiki seperti itu. Karena tadi kembali ke awal bahwa yang memegang kontrol diri kita, yang memegang kontrol atas perubahan diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak mungkin bisa mengubah kita secara 100%. Walaupun ada tekanan, itu sifatnya eksternal dan sifatnya pasti dalam waktu singkat, tidak akan bertahan lama seperti itu. Jadi intinya kita di sini berusaha untuk menyentuh hati mereka seperti itu. Jadi dibutuhkan usaha ekstra untuk menyentuh hati mereka seperti itu. Karena betul sekali, walaupun misalnya kita sudah emosi karena tahu betul-betul ini sudah saat kita pembenaran. Ya, pasti kita akan emosi jiwa mendapatkan alasan seperti itu. Kalau sudah 3 kali masih juga melakukan. Ya, kalau mungkin sudah 3 kali ya, mungkin pelibatan orang tua bisa juga kita lakukan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di sini restitusi. Apabila itu terus terjadi, maka kita pasti butuh pihak lain di situ seperti yang saya katakan, bisa guru BK-nya kan, atau perlu orang tuanya. Karena kita pasti punya aturan lah tentang ini, bagaimana menangani tindakan-tindakan negatif yang terus berulang. Di sini kita hanya
bahas poinnya pada penanganan pertamanya begitu, pertolongan pertama istilahnya. Oke, tidak ada. Next, ini salah satu bentuk implementasi segitiga restitusi yang pernah saya jalankan. Di sini masalahnya sebenarnya simpel, siswa tidak mengerjakan tugas. Alasan mereka waktu itu katanya malu, kebetulan tugasnya adalah membuat vlog tentang benda kesukaan dan tantangannya waktu itu adalah mempublikasikan vlog yang mereka buat ke dalam media sosial atau Instagram mereka. Jadi ini adalah salah satu bentuk restitusi yang pernah saya lakukan, dan ini juga yang saya jadikan sebagai aksi nyata dari modul PNM saya. Kebetulan tentang restitusi ini ada di PNM kita di bagian 8, di topik 8. Oke, ini paling bawah. Jadi ini ada 4 modul untuk ini modul topik ke-8 dari PNM. Ini tadi masih ada katanya dengan bolehkah kita memaksa, kemudian ada restitusi. Di sana ada contoh-contoh restitusi dan penjelasannya. Kemudian ada posisi kontrol guru yang tadi yang penghukum, merasa bersalah, teman dan seterusnya. Kemudian ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Nanti tinggal Bapak Ibu mengerjakan modulnya. Kemudian di sini ada aksi nyata dari disiplin positif. Sama dengan modul-modul PNM yang lain, dia ada beberapa pilihan. Kemudian kita bisa menerapkan yang mana yang mau kita ambil. Kebetulan kemarin saya mengambil di sini yang penerapan segitiga restitusi. Oke, jadi setelah Bapak Ibu tadi mendengarkan penjelasan ini, sebenarnya kita Bapak Ibu bisa coba-coba buka topik ke-8, karena saya lihat dari topik-topik yang ada di PNM ini dia bisa dikerjakan secara acak, tidak mesti misalnya modul 1, modul 2, 3 dan seterusnya. Dia bisa diacak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kemarin saya sudah langsung bahas ini karena materi di modul JGP-nya masih ada ini. Udah positif, jadi saya langsung kerja yang ini mumpung ingatan saya masih fresh tentang materi ini. Untuk aksi nyatanya sebenarnya ada beberapa poin. Di sini saya mengambil tentang penerapan restitusi. Jadi saya sudah membuat dokumennya, tinggal saya upload dalam ini. Oke, selanjutnya mungkin nanti untuk contoh-contoh dialognya nanti saya akan bagikan di grup contoh-contoh bagaimana cara kita menangani masalah peserta didik kita. Di sana ada contoh-contoh dialognya. Kalau yang sebut kemarin sangat sederhana, dia simple sekali, hanya sebatas dialog biasa antara guru dan siswa. Memang dia harus dilakukan di luar jam pembelajaran. Jadi ini masalahnya peserta didik tidak mengerjakan tugas, membuat vlog ini sesuai batas waktu yang disepakati. Jadi sama kemarin saya panggil beberapa guru, kemudian saya wawancara apa yang menyebabkan dia. Di sini alasannya dia malu diedit karena harus positif. Ya, PNM tidak, dia hanya membutuhkan dokumen berupa foto pada saat kita melakukan restitusi. Kemudian ada refleksi atau penilaian siswa tentang tindakan kita. Sudah ada di PNM, sudah ada formatnya, tinggal kita download. Kemudian kita buat laporannya seperti yang tadi. Tetap ada laporan bahwa kita sudah melakukan itu dan diupload. Insya Allah setelah diverifikasi oleh tim pengembang, nanti kita akan mendapatkan bukti bahwa kita sudah menuntaskan poin tersebut. Jadi saya cuma berbagi salah satu contoh model restitusi yang saya jelaskan kemarin. Ini kasus yang pertama. Oke, ini ada posisi kontrol yang tadi dikatakan yang mana sebenarnya yang harus kita berada. Kita harusnya berada pada posisi kontrol yang mana. Jadi diharapkan kita semua di sini bisa
bisa menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer, karena tujuan kita adalah untuk menumbuhkan budaya positif peserta didik kita agar mereka memiliki disiplin positif atau disiplin diri. Namun kita juga kalau misalnya kita tidak mampu atau belum sanggup terus berada pada posisi manajer ini, maka kita diharapkan berada pada posisi monitor atau pemantau. Karena dengan pemantauan ini, insya Allah peserta didik kita akan tetap berada atau berjalan pada rule-rule yang diharapkan seperti itu. Dan ini dua posisi yang diharapkan kita miliki bersama supaya kita bisa menuntun peserta didik kita secara maksimal dalam menumbuh kembangkan potensi mereka. Ya, secara garis besarnya ini adalah materi yang kita bahas tentang disiplin positif. Jadi untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan kita harus punya perubahan paradigma dulu. Mungkin kemarin kita berpikir bahwa apa-apa yang harus dilakukan adalah hukuman, memberikan konsekuensi. Ternyata ini konsekuensi dan hukuman masih bersifat eksternal. Kita harus berusaha untuk menumbuhkan budaya positif itu atau disiplin positif itu dari diri pribadi peserta didik, karena yang bisa memberikan kontrol hanya diri sendiri. Oke, mungkin sekian atau ada yang ingin ditanyakan? Akhirnya saja dulu. Aman? Ya, oke. Terima kasih atas kerjasama terbaik Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Kirim kita saya materi tadi. Siap. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang hebat tadi malam kipernya anu Yang terbaik ya. 3 menit lagi potong. banyak penjelasannya tadi malam. Stop mana? Yes, sir.